Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kita akan membahas lagi tentang TMT pengabdian ya, yang mana di sini judul video yang tepat untuk pertemuan kita pada hari ini yaitu apa sih sebenarnya manfaat riwayat karir guru honorer di aplikasi Dapodik terkait dengan riwayat pengabdian guru honorer. Jadi di sini kita akan membahas lebih spesifik lagi terkait dengan yang dikatakan riwayat karir guru di Dapodik yang harus diketahui oleh teman-teman guru honorer agar nantinya semua data pengabdian teman-teman itu bisa terekap di aplikasi Dapodik yang tersambung atau terkoneksi dengan dashboard GTK Kemdikbud. Seperti itu ya, apalagi rencana pemerintah memberikan afirmasi berupa tambahan afirmasi pengabdian, tentunya data teman-teman di Dapodik itu harus valid sevalid-validnya, seperti itu. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman guru honorer atau teman-teman guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita lihat di info GTK terlebih dahulu. Di sini untuk mengecek TMT SK pengangkatan teman-teman itu ada di sini teman-teman ya. Caranya mengeceknya ada di sini. Di sini di info GTK 9.4 TMT SK pengangkatan tanggal 1 bulan 1 2017 ya. Jadi kenapa bisa terlalu mudah di sini tanggal 1 bulan 1 2017? Penyebabnya karena yang terbaca di sini adalah SK bupatinya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya untuk di info GTK itu tidak bisa menjadi patokan mutlak bahwa apa yang tercentang atau apa yang terisi di TMT SK pengangkatan itulah yang menjadi TMT awal teman-teman menjadi seorang guru yang mencerminkan masa pengabdian teman-teman. Itu tidak seperti itu pembahasannya teman-teman ya. Nah, di sini yang menjadi penentu kita cek dulu status kepegawaiannya. Jika guru honorer ini status kepegawaiannya adalah honor daerah tingkat 2 kabupaten kota, nah maka bisa dipastikan bahwa ada SK-nya sebelum SK bupati ini terbit. Nah, bisa jadi guru ini itu SK-nya itu sekitar 2016 atau 2015 teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki SK bupati, pasti yang akan tercatat di info GTK adalah SK bupatinya, TMT-nya. Nah, namun di sini teman-teman tidak usah khawatir bahwa meskipun di sini TMT SK pengangkatan yang terbaca di sini adalah 2017, teman-teman perlu mengecek data di aplikasi Dapodik ya. Nah, seperti ini contohnya. Kita lihat teman-teman ya. Nah, di sini kan aplikasi Dapodiknya. Jadi data yang ada di info GTK itu adalah data yang diambil di aplikasi Dapodik Dasmen ya, seperti ini. Jadi kita cek di sini teman-teman ya, di sini kita cek. Di sini yang terbaca di sini adalah TMT SK Bupati. Nah, TMT SK Bupati. Nah, apakah kira-kira TMT awalnya yang merupakan SK Kepala Sekolah itu hangus? Anggaplah SK Kepala Sekolahnya pada saat awal mengabdi itu 2009, kemudian mendapatkan SK Bupati 2014 atau 2017, dan yang terbaca di info GTK adalah SK Bupati. Apakah kira-kira pengabdiannya sejak menjadi guru honor sekolah sebelum menjadi guru honor daerah, apakah itu hangus? Nah, tentu saja tidak teman-teman, asalkan ada tetapinya. Pengabdian teman-teman itu tidak akan hangus sepanjang teman-teman menginput semua data teman-teman di riwayat karir. Nah, jadi begitu pentingnya yang dikatakan dengan riwayat karir teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat di sini, kita cek di sini riwayat karirnya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Ini adalah menu riwayat karir. Ini yang paling di bawah itu mulai dari jenjang pendidikan, kemudian jenis lembaga, status kepegawaian, jenis PTK, lembaga pengangkat, kemudian nomor SK kerja, kemudian tanggal SK kerja, TMT kerja, dan TST kerja. Ini adalah menu-menu yang harus teman-teman isi di riwayat kerja, di riwayat kerja atau riwayat karir guru honorer ya, seperti itu. Nah, di sini kita terlihat hanya ada satu riwayat karirnya. Di sini TMT-nya itu adalah 2019. Jadi guru ini sebenarnya
sudah mengabdi mulai tahun 2019. Tetapi di sini yang terbaca di TMT pengangkatan yang di sini itu baru yang terbaca 2014, padahal guru ini sudah mengabdi sudah lama, yaitu 2019. Nah, apakah bermasalah? Tentunya tidak. Meskipun yang dibaca di sini SK Bupati, sepanjang teman-teman menginput data teman-teman di riwayat karir semuanya, mulai dari SK pertama sampai SK terakhir teman-teman masukkan di riwayat karir di Dapodik, maka data pengabdian teman-teman akan lengkap dan akan secara otomatis terekap di server Kemendikbud. Meskipun yang nampak di info GTK adalah SK bupatinya atau honor daerah tingkat 2 kabupaten kotanya. Jadi banyak sekali yang bertanya-tanya seperti itu. Data yang ada di SIM PKB anggaplah 2009, kemudian data yang ada di di info GTK itu 2000, anggaplah 2015. Nah, itu tidak jadi masalah. Bisa jadi yang ada di di info GTK adalah data yang SK Bupati atau data yang berdasarkan SK pengangkatan dari kepala daerah. Nah, bagaimana mengatasinya? Kita tidak perlu terlalu berpikir panjang. Intinya teman-teman di sini input semua data teman-teman yang ada di SK-SK yang teman-teman miliki, mulai dari SK pertama menjadi guru honor sekolah sampai SK terakhir teman-teman menjadi guru honor daerah. Seperti itu kalau misalkan teman-teman memiliki SK Bupati. Kalau teman-teman tidak memiliki SK Bupati, itu tidak jadi masalah. Pastinya tetap data yang ada di riwayat karir atau di Dapodik ini itu juga yang akan terekap datanya di sini. Nah, jadi kira-kira kesimpulannya apa sih sebenarnya manfaat dari data riwayat karir? Jadi manfaatnya adalah untuk mengetahui riwayat perjalanan atau rekam jejak teman-teman selama mengabdi menjadi guru honorer. Jadi riwayat karir itu bisa menjadi bukti nyata teman-teman mengabdi selama menjadi guru. Jadi tidak bisa dibohongi, karena SK-SK real yang teman-teman miliki, baik itu dari kepala sekolah, dari sekolah yang lain atau sekolah yang induk, ketika teman-teman pernah pindah sekolah, itu semuanya akan dimasukkan di data riwayat karir. Sehingga jika misalkan ada komplain, kita bisa memberikan bukti berupa data riwayat karir guru, karena semua data pengabdian teman-teman mulai dari SK pertama, baik itu jenis lembaganya sekolah yang mengangkat, itu semua input semua di data riwayat karir, dan insya Allah itu akan terekap di di dashboard GTK sebagai pertimbangan untuk pemberian tambahan afirmasi kepada guru honorer. Nah, bagaimana kira-kira data-data apa saja yang diisi? Di sini kita bisa perhatikan teman-teman ya. Data-data yang diisi di sini dijelaskan bahwa tabel ini mengetahui TMT pertama kali PTK diangkat sebagai guru. Nah, inilah fungsinya. Jadi fungsi data riwayat karir guru adalah TMT pertama kali PTK diangkat sebagai guru dan perjalanan karirnya sebagai guru, baik di sekolah saat ini maupun di sekolah lain, baik yang sudah selesai masa baktinya maupun masih aktif. Misalnya masih aktif mengajar di sekolah saat ini dan juga di sekolah lain. Jadi itu yang admin bilang tadi, bahwa usahakan input semua data teman-teman di riwayat karir, karena fungsi utama tabel riwayat karir Dapodik itu adalah untuk mengetahui TMT pertama kali PTK diangkat sebagai guru. Itu fungsinya teman-teman ya. TMT pertama kali PTK diangkat sebagai guru. Itulah guna dari tabel riwayat karir tersebut ya. Jadi teman-teman silakan dimaksimalkan semaksimal-maksimalnya tentang tabel riwayat karir guru, karena di sini itu akan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang berkaitan dengan pernah mengabdi di sekolah lain. Karena di sini perjalanan karirnya sebagai guru, baik di sekolah saat ini maupun di sekolah yang lain, baik yang sudah selesai masa baktinya maupun masih aktif. Misalnya masih aktif mengajar di sekolah saat ini dan juga di sekolah lain. Seperti itu ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah wajib menginput data guru honorer di tabel riwayat karir? Kalau kita berdasarkan data yang ada di Dapodik dan fungsi dari tabel riwayat karir, tentunya itu sangat wajib teman-teman ya. Teman-teman guru honorer wajib mengisi semua data riwayat karir teman-teman, karena itu melambangkan, mencerminkan TMT pertama kali PTK diangkat sebagai guru, baik di sekolah induk atau di sekolah lain. Jadi tidak ada masalah teman-teman. Misalkan teman-teman mengambil jam mengajar di sekolah lain, itu juga SK-nya juga itu diinput di
mengikuti tabel riwayat karir. Nah, di sini misalnya aktif mengajar di sekolah saat ini dan juga di sekolah lain. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan betul-betul memperhatikan tabel riwayat karir di sini. Jadi jenjang pendidikan yang dinilai, kemudian jenis lembaga, status kepegawaian, jenis PTK, lembaga pengangkat, nomor SK kerja, sampai TMT kerja. Ini yang paling penting teman-teman ya. Tanggal mulai tugas sebagai guru pada lembaga terkait. Misalkan teman-teman pernah mengajar di sekolah A, kemudian pindah ke sekolah B, atau mengajar juga di sekolah D atau di sekolah C, itu TMT-nya semuanya diinput di tabel riwayat karir. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita dimutasi? Nah, kalau kita dimutasi, otomatis kan data teman-teman akan ditarik oleh operator sekolah masuk ke dapodik baru sebuah sekolah. Jadi secara otomatis nanti tabel riwayat guru itu akan mengikut di sekolah baru. Nah, disitulah nantinya teman-teman guru honorer kembali menginput data teman-teman. Nanti di situ operator yang akan memperbaharui. Nah, makanya oleh karena itu mengenai tabel riwayat karir guru itu sebaiknya guru honorer itu berkolaborasi dengan operator sekolah, berkolaborasi dengan operator sekolah agar nantinya data teman-teman itu bisa maksimal. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi itulah fungsi dari tabel riwayat karir guru. Fungsinya ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber, bahwa fungsinya adalah untuk mengetahui TMT pertama kali PTK diangkat sebagai guru. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Istilahnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.